Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Sebelumnya, Pak Guru mengucapkan selamat merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75. Indonesia Merdeka. Ya, Alhamdulillah kita sudah berada di kemerdekaan yang ke-75. Mudah-mudahan Indonesia semakin maju, semakin berjaya, semakin ke depan ya. Semuanya tergantung dari anak-anak semua sebagai generasi penerus bangsa. Baik, anak-anak semuanya, kita mulai pembelajaran kali ini masih di tema 2 tentang energi. Subtema 2 yaitu sumber energi. Tema 2, subtema 2 dari buku elektronik kelas 4, tema 2. Oke. Anak-anak, kita sudah tahu bahwa di rumah kita menggunakan yang namanya energi listrik. Ya. Nah, ini peralatan-peralatan listrik yang ada di rumah kita. Ada televisi, ada kipas angin, ada setrika, ada lampu, ada speaker, dan masih banyak yang lain ya. Nanti anak-anak cari lagi alat-alat elektronik yang menggunakan listrik yang ada di rumah. Yang pertama, televisi. Nah, televisi ini menggunakan energi listrik, lalu diubah menjadi energi panas, energi cahaya, dan suara. Ya, cahayanya itu adalah berupa gambar yang ditampilkan di layarnya. Lalu ada suaranya dan panas ya. Kemudian kipas angin. Ini sama dari energi listrik menjadi energi gerak ya. Ketika kipasnya bergerak menghasilkan angin ya yang membuat dingin ruangan. Kemudian ada setrika. Ini mengubah dari energi listrik menjadi energi panas. Panas yang digunakan dimanfaatkan untuk melicinkan pakaian yang kusut supaya rapih ya. Ini bagian bawahnya ini yang panas. Kalau bagian atasnya ini isolator, dia tidak panas. Kemudian ada lampu. Nah, lampu mengubah dari energi listrik menjadi energi cahaya dan juga panas ya. Nih cahaya lampu sehingga di malam hari bisa terang. Kemudian ada speaker. Nah, kalau speaker mengubah dari energi listrik menjadi energi bunyi. Ya, ini ya, macam-macam peralatan listrik. Jadi semuanya menggunakan listrik tapi diubah menjadi bentuk energi yang berbeda-beda. Itulah fleksibilitas dari listrik. Dia energi yang mudah diubah ke berbagai bentuk sehingga praktis. Nah, di sini listrik sahabat kita. Biarkan mereka istirahat sejenak jika kita tidak mau kehilangan mereka. Artinya kita harus hemat listrik, ya. Karena sahabat kita, kalau kita tidak hemat, suatu saat listrik cepat habis. Kita tidak akan bisa menikmati semua peralatan listrik yang tadi kita sebutkan, ya. Karena sumber energinya terbatas, tidak dapat diperbaharui. Ya, ingat listrik berasal dari utamanya sekarang dari minyak bumi, batu bara, gas ya yang akan habis tidak dapat diperbarui dengan cepat. Sedangkan sumber energi yang dapat diperbaruinya masih dalam proses pengembangan. Jadi kebijakan kita lah untuk bisa hemat energi listrik. Oke. Nah, di sini ada tutorial cara membuat kipas kertas ya. Kalau tadi kita menggunakan kipas angin dari energi listrik. Nah, secara manual juga kita bisa membuatnya menggunakan kertas ya. Caranya kertas origami atau kertas kado atau kertas HPS juga bisa ya. Kita siapkan seperti ini. Siapkan lem, lalu kita lipat-lipat seperti ini ya. Lipatnya bolak-balik
Ketika lipat yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, lalu lipat ke kanan lagi, ke kiri lagi. Jadi selang-seling sekitar 2 cm. Kemudian setelah itu kita tekuk tengahnya, ya, kita lem. Setelah dilem, kita kembangkan ini, dibuka. Nah, nanti akan menjadi kipas, ya. Ini nanti dicoba di rumah ya, ditugaskan untuk membuat kipas kertas. Lalu ada minuman jahe. Nah, ini ya. Ini Pak Yoga lagi menjelaskan sumber-sumber energi selain listrik ya, ada juga minuman jahe. Jahe ini juga sumber energi bagi gerak manusia. Namanya energi kimia ya kalau makanan minuman. Saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Beni terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tidak lama kemudian Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minumannya kepada Beni dan meminta meminumnya. Setelah itu Beni terlihat lega. Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Beni air jahe. Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh hangat. Ya, jadi jahe ini salah satu tumbuhan yang sangat mudah kita tanam. Ya, cukup kita tanam jahenya di dalam tanah yang subur ya, kita beri pupuk, disiram, cukup sinar matahari dia akan tumbuh dengan baik. Nah, nanti jika sudah tumbuh daunnya, sudah agak besar, jahenya yang ada dalam tanah bisa kita ambil ya. Dia adalah tanaman sebagai tanaman obat keluarga ya, menghangatkan badan. Jadi kalau diminum pagi hari atau sore hari itu bisa menghangatkan badan, melegakan tenggorokan yang gatal-gatal ya, batuk. Sangat bagus sekali ya, sangat mudah. Sebaiknya kita nanam ya di rumah sebagai obat keluarga. Sebelum kita membeli obat, kita coba dulu dengan jahe. Selain jahe ada lagi kunyit. Nah, apa itu kunyit? Nah, ini gambarnya ya. Kunyit itu berwarna kuning ya, kuning orange ya, agak ke oren-orenan. Nah, kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Sebagai salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari masyarakat, baik di Indonesia maupun dari luar negeri. Semakin hari, semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut. Nah, ini kunyit ya. Dia berwarna kuning, kemudian bisa sebagai pewarna alami ya, daripada pewarna yang menggunakan bahan kimia. Lebih sehat dia menggunakan pewarna kunyit. Biasa untuk di nasi goreng atau membuat minuman juga ya, ada yang dari kunyit. Kemudian buat bumbu masakan ini juga sangat bagus sekali. Dan kunyit ini juga ternyata banyak dicari dari negara-negara lain. Ya, ketika dahulu Indonesia dijajah Belanda, mereka mencari rempah-rempah. Salah satunya jahe dan kunyit ini ya, yang sangat subur tumbuh di daerah tropis. Karena di daerah subtropis dia sulit tumbuhnya. Nah, ini ya. Minuman kunyit asam merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya, minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk di Jawa. Namun, saat ini minuman kunyit asam dapat dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia hampir di seluruh provinsi. Minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan. Pembeli bisa langsung menyeduhnya dengan air hangat. Nah, kunyit asam berarti asam dengan kunyit ya, diseduh dengan air panas. Nanti sari-sarinya inilah yang kita minum, namanya air kunyit asam. Nah, selain itu kita akan membahas tentang kertas ya. Kertas juga diproduksi menggunakan energi yang sangat besar ya, menggunakan mesin. Bahan utama pembuatan kertas dari pohon dan air.
Ya, jadi kertas itu dari pohon, pohonnya ditebang, kemudian dipotong-potong, serbuknya dikumpulkan, lalu dipadatkan menjadi kertas. Dan itu memerlukan air untuk proses pengolahannya. Untuk membuat satu rim kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Nah, satu rim itu satu pohon usianya 5 tahun. Jadi untuk satu rim kertas butuh waktu 5 tahun ya untuk pohonnya itu tumbuh. Dan untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Satu lembar itu ya. Kalau satu rim itu ada 500 lembar. Nah, bayangkan berapa gelas air yang dibutuhkan. Kalau satu kertas saja 2 gelas. Berarti kalau 500 lembar 2 kali 500 butuh 1000 gelas air. Nah, jadi kita harus hemat dalam penggunaan kertas ya. Ini terutama kertas HPS ini yang banyak digunakan di kantor ya, di sekolah. Jangan kita boros. Ya, manfaatkan dengan baik. Sisi yang kosong masih bisa digunakan, gunakan ya, jangan kita buang begitu saja. Dan hati-hati ketika menulis, mengetik, jangan sampai salah. Jadi kalau salah kan di print, sobek, buang kan sayang kertasnya. Itu membutuhkan pohon dan air yang cukup banyak ya, sedangkan pohon tumbuhnya lama 5 tahun ya. Nah, bagaimana cara menghemat kertas? Anak-anak, pertama kita harus menggunakan kertas yang sisinya masih kosong. Artinya kalau kertas itu masih ada sisi kosong jangan dibuang, masih bisa kita manfaatkan ya. Bisa untuk menulis pelajaran atau untuk mencoret-coret ya, menghitung dalam pelajaran matematika atau untuk kegunaan lainnya. Mari kita manfaatkan ya, jangan kita buang lalu kita beli kertas baru lagi. Itu namanya boros. Lalu teliti saat menulis ya. Jangan banyak kita salah-salah nulis. Sebelum menulis pikirkan dulu hati-hati ya. Kemudian pelan-pelan sehingga tidak banyak kertas terbuang. Kalau salah dikit kita coret, akhirnya kita buang kertasnya, itu jadi boros. Kemudian menggunakan saat benar-benar dibutuhkan ya. Jadi gunakan seperlunya, tidak kita gunakan sembarangan. Memanfaatkan seluruh isi buku tulis. Nah, kalau kita punya buku tulis, mari kita manfaatkan secara maksimal seluruh isinya dari halaman 1 sampai terakhir. Misalkan kita kelas 3 nih. Kita baru menulis 3 lembar ya dalam satu semester. Lalu di semester 2 jangan kita membeli buku baru lagi ya. Lanjutkan saja di semester 2 di kertas yang berikutnya yang masih kosong. Begitu juga kalau kita naik kelas 4, jika yang di buku kelas 3 itu masih ada banyak sisa yang kosong, lebih baik gunakan kembali di kelas 4 ya. Tinggal kita ganti saja namanya buku kelas 4. Kita tandai ya. Kelas 3 halaman sekian sampai sekian, kelas 4 halaman sekian sampai sekian, sehingga bisa hemat kertas. Ya, seperti itu tekniknya. Mudah-mudahan anak-anak bisa melaksanakannya ya. Itu cara menghemat kertas. Dan kita juga terhadap energi listrik ini harus berhati-hati. Ya, karena listrik ini walaupun bermanfaat bagi kehidupan manusia untuk menghidupkan alat-alat listrik tadi yang Pak Yoga jelaskan, ada TV, ada kipas angin, setrika, speaker dan lain sebagainya. Tapi dia juga bisa berbahaya ya. Karena listrik itu juga bisa mengalir di dalam tubuh manusia. Tubuh manusia 75%-nya terdiri dari air dan air itu penghantar listrik yang baik. Jadi dia bisa lewat tubuh manusia dan bisa berbahaya, kesetrum ya, kena listrik. Nah, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari bahaya listrik? Kita lihat gambar di sini ya, macam-macam gambarnya. Ada anak yang lagi naik tiang listrik, ada yang lagi bermain layangan, layangannya nyangkut di pohon atau di kabel listrik, ada yang sedang menebang pohon ya, memotong ranting-ranting daun, ada yang berenang, lalu di sini ada radio dicolokin ke listrik, ada ibu-ibu sedang menyetrika ini di dalam ya. Nah,
Kita harus waspada karena listrik itu juga berbahaya. Bagaimana caranya? Pertama, tangan kita tidak boleh basah saat menyentuh peralatan listrik. Ya, ketika menyolokin atau menghubungkan stop kontak ke colokan listrik, tangannya jangan basah ya. Karena kalau basah mudah sekali listrik akan mengalir lewat tangan kita. Apalagi tangan kita menyentuh bagian besinya. Karena besi itu adalah konduktor atau penghantar listrik yang baik. Jangan kita pegang. Peganglah bagian isolatornya. Isolator itu yang tidak mudah dialiri listrik atau tidak dapat dialiri listrik, yaitu bagian plastiknya, karetnya ya. Kemudian menggunakan alas kaki saat menyetrika pakaian. Mengapa alas kaki penting? Ya, seperti memakai sendal, memakai sepatu atau di bawahnya diberi tikar ya untuk tempat kita menjejakkan kaki. Itu supaya listrik tidak dapat mengalir ke badan kita kalau kita tidak sengaja menyentuh kabel listrik yang terbuka, misalkan di bagian kabel setrikanya ada yang terkelupas, terkena tangan kita. Nah, kalau kaki kita menggunakan alas, kita tidak akan tersetrum. Karena tidak ada ground ya. Ground itu bagian tanah, jika terhubung listrik akan mengalir lewat tubuh kita ke bawah. Tapi kalau ada alas berupa isolator ya, tapi alasnya itu harus yang berbahan isolator. Jangan yang berbahan konduktor seperti besi, tanah ya, itu malah kita jadi tersengat arus listrik. Kemudian kita harus menebang pohon yang sudah terlalu tinggi atau yang sudah menyentuh kabel listrik. Jangan sampai pohon itu mengganggu kabel listrik ya, kita tebang bagian-bagiannya dan menebangnya hati-hati. Jangan sampai terkena kabel listriknya. Karena jika sudah terlalu tinggi itu bisa membuat kabel listriknya terganggu ya. Kalau ada angin tergoyang-goyang, tergesek nanti bisa putus, terjadi konsleting arus listrik, itu berbahaya. Kemudian bermain layangan jangan dekat kabel listrik. Carilah tempat yang lapang, luas ya, bukan di jalan, bukan di dekat kabel listrik. Karena kalau nyangkut di listrik berbahaya. Jangan memanjat tiang listrik ya, bermainnya berhati-hati. Selain petugas ya, kalau petugas PLN dia memanjat tiang listrik memang tugasnya ya untuk memperbaiki jika ada kerusakan. Kemudian di saat hujan, nah ini jangan berada di lapangan terbuka, di bawah pohon atau di bawah tiang atau di bawah menara yang tinggi. Saat hujan deras disertai petir. Karena di dalam petir itu juga mengandung listrik ya. Petir itu adalah listrik. Jika dia menyambar ke tubuh manusia bisa berbahaya. Jadi sebaiknya kalau sedang hujan ya kita di rumah ya atau di dalam gedung ya berlindung. Jangan di bawah tempat-tempat yang tinggi atau berada di tengah lapangan karena listrik itu akan atau petir itu akan menyambar tempat-tempat yang tinggi terlebih dahulu ya, terlalu tersalur ke bawah. Kalau kita ada di bawahnya, nah kita kena. Jadi berhati-hatilah. Ya, waspada. Ini ada poster hemat air ya, selain listrik, sumber energi juga ada yang berupa air. Nah, kita harus hemat air. Manfaatkan air secara optimal. Pastikan keran sudah tertutup setelah digunakan, jangan sampai airnya ngocor terus tanpa ada yang memanfaatkannya. Hemat air, gunakan mesin cuci saat pakaian kotor telah cukup banyak ya, jangan sedikit-sedikit baru ada 1-2 pakaian dicuci. Ya, sebaiknya kita kumpulkan dulu sampai penuh baru dicuci sehingga penggunaan airnya hemat. Jika cucian banyak, pakai saja 3 ember untuk merendam dan menyabun, membersihkan untuk membilas. Mandi berendam paling boros air, mandi dengan gayung 3 kali lebih boros. Yang hemat tuh mandi dengan pancuran, ya tidak berendam. Saat gosok gigi, cuci muka atau mencukur, pastikan keran air tertutup. Ya, ketika kita menggosok gigi sedang cuci muka, kerannya tutup dulu karena saat itu kan kita tidak menggunakan airnya. Nah, setelah kita membutuhkan airnya untuk mencuci muka atau berkumur-kumur, baru kita buka lagi. Karena 1 menit saja air mengalir itu sudah 9 liter air yang terbuang ya. Sayang sekali ya, terbuang percuma tanpa dimanfaatkan. Padahal untuk memperolehnya membutuhkan energi listrik juga dan membutuhkan sumber daya alam minyak bumi batu bara dan itu bayar ya, menggunakan uang ya untuk mendapatkan energinya.
Lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember ya. Kalau nyuci mobil biasakan menggunakan lap, ember, air, itu lebih hemat daripada menggunakan selang listrik ya, menggunakan selang air. Itu adalah tips dalam menghemat air. Nah, ini ya kalau kita bentuk dalam peta pikiran seperti ini ya polanya. Jadi peta pikiran itu kita buat inti pikirannya di tengah ya. Intinya adalah hemat energi, lalu kita buat cabang-cabangnya. Hemat energi itu apa saja yang bisa kita kaitkan dengan hemat energi? Ada kantin, pemanas, peralatan kantor, AC, lampu, sampah, transportasi. Lalu dari cabang tadi bisa kita buat ranting-rantingnya. Kantin tadi misalkan penggunaan kulkasnya, kita gunakan kulkas yang berenergi rendah sehingga hemat listrik. Lalu pemanas, kita buat cabang lagi, ada pemanas berupa penanak nasi, pemanas air listrik ya. Kemudian ada energi solar, surya, panel surya ini yang diletakkan di atap. Peralatan kantor ya, lalu ada cabang-cabangnya lagi atau ranting-rantingnya, ada bel alat elektronik, komputer ya. Kemudian ada stop kontak ini, matikan energi listrik jika tidak digunakan. Kemudian layar komputer juga dimatikan ya saat kita mematikan CPU, layar monitor juga dimatikan karena ketika nyala itu juga menggunakan energi. Transportasi, ada yang berjalan kaki, menggunakan sepeda, menggunakan bis atau menggunakan yang lainnya. Nah, ini yang lebih hemat energi adalah dengan berjalan kaki, naik sepeda ya, dan menggunakan bis ya daripada menggunakan kendaraan pribadi. Ini bagi kota-kota yang sudah padat penduduknya ya. Lalu sampah, bagaimana kita membuat daur ulang sampah, lalu yang untuk yang non organik, lalu yang organik kita buat pupuk ya. Ini adalah bagaimana mengolah sampah. Lalu lampu pada saat tidak dipakai di siang hari dimatikan supaya hemat energi. Lalu AC gunakan hanya jika diperlukan ya, jika panas dan jika ada orangnya. Jika tidak ada orangnya, matikan AC-nya. Jika cuaca sudah dingin, tidak perlu lagi menggunakan AC ya, dimatikan. Itulah cara-cara menghemat energi dalam bentuk peta pikiran. Jadi kalau anak-anak diminta tugas, buatlah peta pikiran tentang hemat energi, ya seperti ini contohnya. Nah, ini ada lagu Aku Anak Indonesia, ciptaan A.T. Mahmud. Ya, Nana dengarkan dulu lagunya. Ini akan Pak Yoga setel lagu Aku Anak Indonesia. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Tulistiwa tanahku Indonesia, ribu pulaunya, ragam sukunya, satu jiwa raganya. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia.
anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Baik, itu anak-anak ya, cuplikan dari lagu Aku Anak Indonesia ciptaan A.T. Mahmud. Jadi anak-anak harus bangga sebagai anak Indonesia, satu nusa, satu bangsa, merdeka. Nah, kita kembali lagi ke energi. Nah, sekarang tentang batu bara ya. Sudah dijelaskan batu bara itu berasal dari tumbuhan yang telah mati jutaan tahun yang lalu mengendap di dasar tanah ya menjadi fosil. Nah, batu bara setelah ditambang dapat kita manfaatkan. Apa saja manfaatnya? Pertama, bisa menghasilkan metanol. Metanol itu bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Lalu bisa juga sebagai bahan bakar kompor briket ya, namanya kompor briket batu bara untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Jadi kompornya itu menggunakan batu bara. Batu baranya dibakar, dia akan menghasilkan panas. Nah, panasnya itu akan berlangsung lama ya. Lama dan cukup panas. Kemudian menghasilkan gas. Batu bara juga menghasilkan bahan bakar gas untuk industri pembangkit listrik tenaga gas. Lalu pembangkit listrik ya, contohnya PLTU ya. Kalau di Cilegon ada namanya PLTU Suralaya. Itu membangkit listrik menggunakan batu bara. Jadi batu bara dibakar, lalu pembakarannya itu akan memanaskan air ya yang ada di boiler, mendidih airnya, lalu uapnya akan menggerakkan turbin. Itulah prinsip kerja pembangkit listrik. Turbin yang bergerak tadi akan memutar generator ya, memutar turbinnya, lalu generator berputar. Nah, di dalam generator itu ada magnet. Magnet yang berputar itulah yang akan menghasilkan listrik. Jadi energi utamanya batu bara. Itu ya manfaat batu bara. Kita lanjutkan lagi. Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Ya, itulah makanya kita harus hemat karena ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Butuh waktu jutaan tahun. Bayangkan jutaan tahun, lama sekali ya. Sedangkan usia manusia tidak sampai 100, ini butuh waktu jutaan tahun. Ya, sudah semestinya kita menghemat penggunaan energi. Oke, demikian yang bisa Kak Guru sampaikan untuk kesempatan pembelajaran kali ini tentang sumber energi, ya, tentang energi listrik, tentang menghemat kertas, air, tentang minuman jahe dan kunyit, tentang listrik ya, berhati-hati terhadap listrik, peta pikiran, dan terakhir tentang batu bara ya, dan lagu tadi ya, ada lagu lalu tentang batu bara. Nah, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menambah wawasan anak-anak semuanya. Apa yang kita pahami dalam materi ini kita amalkan dalam kegiatan kita sehari-hari, dalam kegiatan di rumah kita. Kita sudah paham pentingnya hemat energi, berarti kita laksanakan di rumah, di sekolah,
dimanapun, ya. Karena energi ini juga adalah ciptaan Tuhan, ya. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib menjaganya sebagai manusia. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.